Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SD 6 semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman semua ataupun keluarganya juga. Dan semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua teman-teman juga semoga dimudahkan rezekinya dan dilapangkan segala urusannya. Baik, di pekan sebelumnya teman-teman udah belajar tentang hadas besar ya, kemudian macam-macamnya, lalu tata cara membersihkannya itu seperti apa. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadas kecil. Ya, teman-teman juga insya Allah tahu kalau hadas kecil itu untuk membersihkannya itu adalah dengan cara wudhu ya, kecuali hadas besar ya seperti kemarin udah aku jelaskan. Nah, pengertian pertama itu kita harus paham hadas kecil itu apa gitu kan. Nah, hadas kecil itu sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik itu lubang belakang ataupun lubang depan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang disebut dengan kubul dan dubur seperti itu. Kubul itu adalah kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dubur itu adalah tempat keluarnya kotoran ataupun tempat keluarnya pup ya teman-teman. Nah, cara membersihkannya itu yaitu dengan cara berwudu. Nah, tapi tergantung yang keluarnya itu apa gitu kan. Nah, yang pertama ialah mengeluarkan sesuatu dari dubur dan atau kubulnya gitu kan. Nah, apa saja macam-macamnya. Nah, di sini yang pertama ialah buang air kecil dan buang air besar ya. Nah, itu adalah salah satu. Nah, yang pertama harus dilakukan ketika setelah buang air kecil ataupun setelah buang air besar, kemudian teman-teman mau sholat berarti harus berwudu terlebih dahulu gitu. Nggak mungkin setelah buang air kecil ataupun setelah buang air besar nggak wudu gitu kan, ataupun udah wudu kemudian ke kamar mandi buang air kecil ataupun buang air besar tiba-tiba masuk ke masjid dan sholat. Nah, itu nggak boleh gitu. Karena apa? Karena dalam posisi berhadas gitu. Kalau dalam posisi berhadas berarti nggak boleh untuk melakukan ibadah. Kalau seandainya tetap dilakukan berarti berdosa gitu. Kenapa? Karena hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ialah keluarnya angin ya, mengeluarkan angin ataupun disebut juga dengan kentut. Nah, itu nggak boleh. Kalau seandainya udah berwudu kemudian buang angin, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu sembarangan ataupun di sembarangan, baik itu di tempat umum ataupun di tempat sepi, yang namanya buang angin tetap aja batal wudunya, berarti harus wudu lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya ialah mengeluarkan mazi atau wadi. Nah, seperti yang kemarin aku udah jelaskan ya apa itu mazi, apa itu wadi gitu kan ya, mungkin enggak secara ringkas gitu kan. Nah, di sini dijelaskan semuanya itu berdasarkan dari hadis Nabi ya. Nah, bahwasannya Rasulullah berkata karenanya harus berwudu, dan karena itu Ibnu Abbas mengenai mani ya, di sini mengenai mani itulah yang diwajibkan untuk mandi karenanya. Berarti kalau seandainya seseorang baik itu laki-laki ataupun perempuan keluarnya mani gitu kan, maka wajib untuk mandi. Nah, sedangkan di sini seseorang di antara jikalau berhadas kecil seperti apa tadi yang udah aku kasih tahu mazi dan wadi itu, nah dia itu wajib untuk berwudu gitu, nggak cukup untuk mandi aja, berarti hanya untuk berwudu saja. Nah, mazi di sini itu keluar ya pada saat posisi tubuh kita sedang keadaan sangat lelah, baik itu dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal belajar gitu. Karena otak itu harus disesuaikan dengan porsinya gitu. Nggak mungkin kita memaksakan pikiran kita untuk melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan gitu.
Nah maka itu akan keluar tuh, itu mazi. Nah cairannya itu berwarna bening ya, bukan warna putih tapi bening ya, warnanya bening, uh, seperti lendir, ada berlendir. Nah kemudian kalau wadi, nah wadi ini sangat jarang ya. Wadi ini biasanya keluar itu ya hampir sama dengan hampir sama dengan mazi tadi, tapi biasanya wadi itu adalah sisa ya, adalah sisa dari kalau seandainya laki-laki buang air kecil dalam keadaan berdiri gitu. Nah kalau seandainya buang air kecil berdiri, nah itu di kantung kemihnya itu masih ada sisa, maka dianjurkan oleh Nabi ketika buang air kecil itu harusnya jongkok gitu, nggak boleh berdiri. Kenapa? Karena masih ada sisa. Maka ketika melakukan suatu gerakan, nah, sisa tersebut akan keluar. Nah itu yang disebut dengan wadi, seperti itu. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa memakai alas, artinya baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu kan, menyentuh kemaluan baik itu laki-laki ataupun perempuan, kemudian kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, nah itu tetap harus berwudu karena memegangnya tanpa menggunakan alas. Gimana kalau misalkan memakai sarung tangan, nah itu nggak batal gitu, nggak diharuskan untuk berwudu. Nah kemudian tidur nyenyak dengan posisi miring tanpa terangkatnya pinggul. Jadi ini biasanya terjadi pada saat sholat Jumat, yaitu di khutbah Jumat biasanya. Ada seseorang duduk posisi duduk, kemudian dia tertidur pulas, palanya posisi kening itu menyentuh lantai ya, itu tidur. Nah kalau seandainya duburnya atau pinggangnya itu terangkat sedikit sampai tidak menyentuh ubin ataupun lantai, nah maka wudhu tersebut batal gitu, karena tidurnya udah nyenyak gitu, jadi menghilangkan kesadaran. Tapi bagaimana kalau misalkan yang disebut dengan tidur ayam gitu kan, merem kemudian kepalanya seperti mengangguk-anggukan kepalanya, nah itu tidur ayam ya. Baru merem sedikit tiba-tiba matanya dibuka lagi, merem sedikit dibuka lagi matanya, nah seperti itu namanya melek ayam. Nah itu tidak membatalkan wudhunya. Tapi kalau seandainya tadi sampai tidur walaupun tidur ayam seperti itu, kemudian sampai mengangkat posisi pinggangnya, maka itu membatalkan wudhunya. Kemudian perkara-perkara yang menyebabkan kedatangan hadas kecil ataupun membatalkan wudhu ya teman-teman juga udah tahu. Itu salah satunya kayak yang udah ada di atas. Yang pertama itu ialah keluarnya sesuatu baik itu dari lubang kubul ataupun lubang dubur, baik itu pup ataupun membuang air kecil. Kemudian hilangnya akal yang disebabkan gila atau mabuk, itu nggak mungkin ya. Karena insya Allah teman-teman semuanya sehat. Kemudian tidur nyenyak ya, tidurnya nyenyak. Yang keempat ialah menyentuh tadi udah. Kemudian yang kelima ialah menyentuh baik itu kelamin depan ataupun belakang secara sengaja. Nah itu yang keempat, menyentuh kulit yang bukan mahrum ya, ataupun ya kayak misalnya hisam menyentuh kulit akyuta, nah itu nggak boleh ketika sudah berwudu, batal lah wudunya. Dan kemudian perkara-perkara yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah. Nah pada saat kita memiliki hadas kecil itu salah satunya itu melaksanakan sholat. Kalau seandainya dilaksanakan dosa, walaupun itu merupakan kewajiban ya, ataupun menilai pahala. Kemudian tawaf ini diadakan pada saat baik itu seorang dalam keadaan umroh ataupun pada saat haji. Dan yang terakhir ialah menyentuh Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, seperti itu. Baiklah teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan bisa teman-teman pahami. Dan insya Allah kalau seandainya di saat
mabit nanti kita ada kesempatan untuk membahas tata cara mandi junub laki-laki. Insya Allah kita akan bahas ya. Kalau seandainya tidak, ya mungkin setelah libur narasi. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع